Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pinjol mana saja yang masih belum masuk slik OJK enak di Galbay. Ya, tidak ada DC lapangannya lagi, gitu kan ya. Nah, video ini saya buat karena OJK itu telah merancang aturan terbaru. Bukan merancang lagi, sudah mengesahkan aturan terbaru di mana sejak 31 Juli 2025 seluruh penyelenggara pinjaman online atau pinjol wajib melaporkan data debiturnya ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK sesuai peraturan OJK nomor 11 tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab serta membantu lembaga keuangan lain menilai kelayakan calon peminjam. Gitu ya. Nih, mengapa pinjol wajib lapor SLIK yang tadinya tidak wajib sekarang wajib gitu ya. Jadi alasannya adalah meningkatkan transparansi. Data pinjaman akan tercatat sehingga riwayat kredit debitur lebih terkelola dengan baik. Lalu menciptakan sistem keuangan yang lebih baik, membantu lembaga keuangan menilai risiko pembiayaan lebih akurat. Lalu perlindungan konsumen, membantu konsumen terhindar dari pinjol ilegal karena data mereka akan tercatat di SLIK. Ya, jadi untuk melindungi masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih baik. Berarti dulu dari tahun 2016 sampai tahun 2024 itu tidak transparan, ya. Terus yang kedua itu sistem keuangannya tidak baik, lalu tidak melindungi konsumen, ya. Makanya wajib digalbay, enak digalbay, pinjol-pinjol itu, ya kan. Yang salah siapa? Yang tanggung jawab siapa? OJK, ya kan. Terus pinjol, gitu guys. Yang, wah saya galbay nih, yang salah siapa? OJK. Nah, OJK, waduh, ya kan, menyalahkan pemerintah terus nih gitu. Ya, ya jelas, harus pemerintah kita harus kita salahkan, ya. Kenapa tidak? Ya kan, pemerintah kita mengizinkan pinjol ada di Indonesia, ya kan. Pinjol itu masih belum ada di eranya SBY gitu ya. Apa orang-orang pada pinjam ke pinjol, maksa-maksa pengen pinjam ke pinjol? Tidak kan, pastinya ya kan, karena tidak ada pinjol di Indonesia itu. Karena kesini-kesininya, ya kan, itu ada pinjol gitu loh. Jadi yang bertanggung jawab atas semua kredit macet di Indonesia, ya kan, entah itu tanggungan dosa, ya kan, tanggungan moral, tanggungan uangnya juga, itu wajib pemerintah yang menanggung karena pemerintahlah yang mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia gitu ya. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setiap lebaran kita sering dengar lirik seperti itu, kalimat seperti itu. Kenapa? Karena pemerintahlah yang menjamin rakyatnya itu makmur. Kalau pemerintahnya cuman flexing-flexing, itu nanti dipukulin, dicarahin rumahnya, ya kan, di demo gitu ya. Oke. Selanjutnya, dampak bagi debitur itu riwayat kredit akan terbentuk. Riwayat pinjaman Anda di pinjol legal akan masuk ke dalam SLIK. Lalu, pentingnya pembayaran lancar. Jika Anda gagal bayar, catatan di SLIK OJK dapat mempersulit Anda mendapatkan pinjaman atau pembiayaan di masa depan. Siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Yang perlu diperhatikan adalah pilih pinjol legal. Hanya pinjol legal yang terdaftar di OJK yang wajib melaporkan ke SLIK. Pinjol ilegal tidak akan tercatat di sana. Nah, pinjol ilegal nggak ada nih ya. Lalu perhatikan skor kredit Anda. Dengan masuknya data pinjol ke SLIK, penting untuk selalu menjaga agar riwayat kredit Anda tetap baik, terutama dengan kolektibilitas lancar. Ya, kata AI gitu kan ya. Tapi pada faktanya kita tidak bisa bergantung dengan AI sepenuhnya gitu ya. Pentingnya pembayaran lancar. Ya, secara tertulis ya. Tapi kalau di lapangannya belum tentu, karena pinjolnya sendiri yang menerapkan bunga denda yang sangat besar, OJK-nya juga yang menerapkan aturan yang masih longgar untuk para pinjol-pinjol ini gitu. Oke. Nah, jadi guys ya, saya di sini itu sudah ada nih ya daftar-daftar pinjol gitu kan ya. Kalau seperti Kredivo gitu kan, ini tuh pasti masuk SLIK OJK gitu ya. Bantu Saku pasti masuk SLIK OJK. Krediwan pasti masuk SLIK OJK guys. Ya, apalagi Kredit Pintar pasti masuk SLIK OJK. Indosatu pasti masuk SLIK OJK. Aku Laku pasti masuk SLIK OJK juga. Isi Cash pasti masuk SLIK OJK. Lalu Rupiah Cepat pasti masuk SLIK OJK. Ada Kami pasti masuk SLIK OJK. Watas masuk SLIK OJK. Ada Pundi masuk SLIK OJK. Tunaiku masuk SLIK OJK. KTA Kilat masuk SLIK OJK. Finplus masuk SLIK OJK. Julo juga sama. Ya, Singa. Singa ini masuk SLIK OJK. Pinjamyu masuk SLIK OJK. Indodana juga sama.
Kredit duit, nah ini ilegal, tidak masuk slik OJK gitu ya. Lumbung dana masuk slik OJK, home credit masuk slik OJK, uang mi masuk slik OJK, pinjam duit masuk, ya Samir masuk juga sama, kredito masuk, modal nasional masuk juga, pinjamanku masuk juga, UKU masuk, ada modal masuk. Nah walaupun UKU ada modal ya, atau UKU ya, yang tenornya itu 7 hari, 14 hari gitu ya, itu tetap masuk slik OJK. Walaupun tenornya ini seperti tenor yang pinjol ilegal gitu loh. OJK ini memang pura-pura bodoh sebenarnya. OJK itu guys ya. Kenapa OJK itu pura-pura bodoh padahal pinter gitu ya? Karena ini adalah fintech, financial technology yang meminjamkan uang kepada orang. Dia tahu nggak sih kalau pemasukan orang itu sebulan sekali gitu kan ya? Tidak setiap hari, tidak 2 hari sekali, mungkin ada gitu ya. Tapi orang yang pendapatannya per hari yang pakai pinjol itu berapa sih? Yang 150, 200 gitu kan, nggak nyampe juta-jutaan gitu kan ya. Nah ini tenornya 14 seperti pinjol ilegal. Nah disitulah peran OJK, di mana OJK ini pura-pura bodoh gitu loh. Yang penting legal, di dalamnya ilegal pun nggak apa-apa gitu kan ya. Nah daripada kita kesel-kesel sama OJK gitu kan yang pura-pura bodoh gitu kan ya, Mas mending kita galbay saja karena yang nanggung dosanya pun OJK gitu ya. Nah, ada beberapa pinjol. Jadi mereka ini ya, kalau di fintech lendingnya itu tidak terdaftar guys ya, tidak ada izinnya, tapi menggunakan izin yang lain ya. Izin apa itu? Izin koperasi. Oke? Nah, pinjol yang tidak masuk slik OJK dan tidak ada DC lapangan yang pertama adalah Arta Niaga. Nih ya. Arta Niaga, Koperasi Simpan Pinjam Arta Niaga, pinjol legal dan KTA cepat, isi aman, easy, aman, cash, dan koperasi pinjam terpercaya. Dia bilang pinjol legal, tapi sudah saya cek ya di OJK seperti ini ya. Saya hari ini ya today gitu kan ya. Tanya Arta Niaga. Nih Arta Niaga. Lalu dia jawab begini, kegiatan usaha bisnis Arta Niaga bukan merupakan fintech peer-to-peer lending atau P2PL yang berizin kegiatan usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Gitu ya guys ya. Dia di sini bilang pinjol yang legal, pinjol legal dan KTA cepat. Tapi di sininya ya itu bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang berizin gitu kan ya. Nah, jadi pinjol ini bohong ya, bilang pinjol legal ini ya kan. Nah, ini tidak slik OJK nih guys, Arta Niaga ini ya. Tidak slik OJK dan tidak ada DC lapangannya. Oke. Lalu yang kedua adalah ada kopi susu. Ya, kopi susu. Apa sih Bang kopi susu itu? Kopi susu itu ini guys, ya kok ada pinjol namanya kopi susu gitu kan ya. Nah, kopi susu itu adalah koperasi simpan pinjam pilihan sahabat semua. Ya kan, ya, lalu pi ya. Lalu sahabat semua. Loh, kok nggak ada U-nya 2 kalinya mana ini gitu ya? Gimana sih ini kopi susu gitu kan ya gitu. Jadi kopi susu adalah koperasi simpan pinjam pilihan sahabat semua. Data yang dikumpulkan dari kopi susu itu adalah perangkat atau ID lainnya, info pribadi, ya nama, alamat email gitu, foto dan video. Lalu aktivitas aplikasi, ya tidak ada galeri, tidak ada kontak, tidak ada telepon gitu kan ya. Nah, kopi susu ini tidak masuk slik OJK guys, gitu kan ya. Nah, kopi susu juga sama nih guys ya. Kopi susu itu bukanlah pinjol yang legal. Saya sudah tanya nih. Kegiatan usaha bisnis kopi susu, pinjaman dan tabungan, koperasi simpan pinjam pilihan sahabat semua bukan merupakan fintech peer-to-peer lending P2PL yang berizin, kegiatan usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Gitu ya guys ya. Nah, sama kopi susu juga tidak masuk slik OJK dan tidak ada DC lapangannya. Gitu ya. Nah, untuk offline-nya, pinjaman yang tidak masuk slik OJK lalu tidak ngecek slik OJK untuk memberikan Anda pinjaman itu koperasi guys. Ya, sama kok seperti ini koperasi. Biasanya koperasi-koperasi seperti ini nih. Nih, guys ya. Biasanya koperasi-koperasi seperti ini, ya. Anda sedang butuh uang karyawan gitu kan ya. Seperti ini KSP Setia Multisarana kek, ya kan, lalu KSP Mitra Niaga Utama, pos pelayanan pinjaman. Ini tuh guys ya, kalau Anda mau tahu ya, ini tuh nggak melihat slik OJK kalian ketika kalian itu ingin meminjam uang di situ ya. Dan juga ketika kalian galbay itu tidak masuk slik OJK guys di KSP-KSP seperti ini ya. Jadi
Kalau kalian mau aman, itu pinjamnya ke sini. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya kan karena Anda sudah pada Galbay. Ya kan, semua ini komunitas-komunitas Galbay gitu ya. Jadi sudah males kredit-kreditnya. Saya harap seperti itu ya. Saya bukan ngajarin Anda untuk utang gitu. Ini adalah pengetahuan saja. Ya, pengetahuan untuk Anda ya. Koperasi-koperasi seperti ini itu sangat jauh sekali dengan yang namanya slik-slik OJK itu, guys ya. Bahkan ya, koperasi seperti ini ketika Anda macet itu tidak ada mata elangnya ya. Bahkan yang nagihnya pun ya ya, yang nagihnya itu salesnya lagi, guys ya, marketingnya lagi yang nagih itu. Suruh tanggung jawab marketingnya ya. Marketingnya yang minjemin, dia juga yang bertanggung jawab untuk nagih gitu loh. Ya kan, KSP-KSP seperti ini gitu kan ya. Jadi kalau bisa diulang ya, sayangnya tidak bisa, makanya saya bilang di sini gitu ya. Kalau bisa sih, ya kan kita itu pinjamnya ke KSP terus, guys, sampai beberapa KSP, ya kalau bisa 10 KSP, ya kan. Jadi ketika Galbay itu aman silik OJK-nya, tidak di leasing, tidak di bank, tidak di kartu kredit, gitu ya, tidak dipinjol, gitu kan ya. Pinjam di KSP, Mitra Niaga Utama, ya Galbay itu aman, tidak masuk silik OJK. Memang hanya saja BPKB-nya ada di mereka, gitu kan ya. BPKB-nya ada di mereka, tapi ya kan itu tidak masuk silik OJK, guys. Nah, ketika Anda itu ingin kredit rumah, kredit mobil, itu masih bersih silik OJK Anda, gitu ya. Nah, sayangnya kita semua sudah tidak bisa, makanya saya bilang di sini, gitu ya. Tapi Bang, saya males disurvei sama KSP, gitu ya. Nah, ada lagi ya, tanpa silik OJK, tanpa survei, ya langsung cair. Apa itu pegadaian? Ya, asalkan Anda punya barangnya gitu loh. Ya, barangnya Anda digadaikan ke sini, hilang barang Anda, bukan hilang sih, dititipkan gitu ya, dititipkan ke sini gitu ya. Tapi kalau pegadaian kredit BPKB atau KUR, ada ya, KUR pegadaian itu silik OJK, ribet juga, guys, gitu ya. Tapi kalau pegadaian mau Anda Galbay mau tidak ya, itu tidak melihat silik OJK Anda, tidak melaporkan Anda ke silik OJK juga pegadaian itu. Mau Anda telat, mau Anda Galbay, tidak sama sekali. Oke. Nah, oke, jadi kesimpulan di video kali ini adalah semua pinjol itu sudah masuk silik OJK, hanya ada beberapa koperasi yang punya aplikasi pinjol yang tidak melaporkan Anda ke silik OJK gitu, seperti Kopi Susu dan Arta Niaga seperti ini. Ya, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.